Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'd. Qala ta'ala wa hiya tusamma bi ayati shifa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa shifaa'un lima fis sudur. Fihi shifaa'un lin-nas wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa' wa idza maridtu fa huwa yashfin qul huwa lil ladzina amanu hudaw wa shifaa'. Al-ayah li ajli al-iktisar al-iktifa. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi ilmu pada panjenengan semua, bagi panjenengan semua yang mungkin sudah pernah belajar bersama Al-Fakir untuk belajar uyah, dan saya tidak mau membebankan kepada panjenengan semua pembiayaan, misalkan habis pelatihan ini ada tindak lanjut tingkatan 1, tingkatan 2, master sampai grandmaster. Saya tidak menginginkan tersebut, tidak mau mempersulit panjenengan semua, karena memang agama ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya untuk mudah. Yuridullahu bikumul yusra la yuridu bikumul usra. Baik, oleh sebab itu untuk panjenengan semua yang punya kuota silahkan nanti menyimak baik-baik, dan kemudian panjenengan yang belum punya kuota silahkan nebeng wifi di sekolahan atau dimanapun panjenengan ada wifi-nya. Baik, perlu saya sampaikan dulu, saya di sini perjalanan dari Banyuasin, Kabupaten Banyuasin. Tadi kita telah melaksanakan pelatihan menuju Lahat, ya, kurang lebih perjalanan 7 jam, dan insya Allah nyampe pada lokasi pada jam 2 malam. Kenapa saya tetap datangi tempat-tempat terpelosok, sulit sinyal dan seterusnya? Karena mengingat bahwa banyak teman-teman umat Rasulullah SAW dan mereka juga menempatkan jidat mereka, sujud mereka di pelosok-pelosok daerah. Maka mereka juga perlu kita samperin. Jadi saya tidak hanya, kalau istilahnya Gus Baha, kalau Gus Baha kan kalau lebih tua beliau samperin. Kalau saya, karena saya tidak murni mengeserkan ilmu, mentransfer ke knowledge atau mentransfer ke knowledge, kita tidak hanya ngaji tapi kita dakwah, maka tentu yang namanya dakwah tidak nunggu bola. Seandainya saya hanya sekedar mencari uang atau ma'isyah, tentu saya di rumah saja sebagaimana postingan sebelumnya, tanggal 2 sampai tanggal 15 saja saya hanya di rumah 50 juta sudah masuk. Saya nggak sebutkan dari mana saja, tapi yang jelas bukan untuk saya sendiri, tetapi ini menggambarkan bahwa saya memang tidak, tujuannya ke Palembang, pelosok-pelosok ini tidak lain adalah untuk supaya umat Rasulullah SAW itu bisa menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk dirinya sendiri. Dan Alhamdulillah tadi pagi ketika kita pelatihan di Banyuasin, itu ada satu fenomena yang unik. Ada satu namanya tadi Pak siapa tadi, Sulam, tangga itulah Sulam. Itu ketika saya tanya, Bapak Sulam kalau sakit kepala di itu apa? Oh ya, saya sering sakit kepala tapi minum Bodrek terus. Pertanyaannya sembuh enggak? Ya sembuh, alhamdulillah, saya yakinnya itu. Sampai sekarang sembuh? Ya sekarang kadang kumat begitu. Tapi ternyata setelah tadi saya sampaikan, obatmu sebenarnya tidak di Bodrek. Obatmu sudah ada di rumahmu sendiri, yaitu di mushaf yang selama ini sampean jadikan sarang laba-laba. Kamu biarin rumahmu menjadi kuburan. Nah ternyata setelah tadi saya cek di kepalanya itu, kita bacakan Falaq Nas, beliau kesurupan, dan pusing yang selama ini ternyata adalah ketempelan. Ini maknanya sekali lagi bahwa obat kalian, obat santet, obat apa,
ketempelan itu bukan pada ya, para youtuber itu yang viral bukan, tapi sebenarnya sudah ada obatnya di rumah panjenengan semua umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjutkan. Jadi ketika pelatihan itu kan ada pelatihan jazan tuh. Jadi jazan syiara itu sekali seumur hidup tuh. Ini jangan tidak usah khawatir, tidak ada tingkatan-tingkatan karena untuk mempermudah panjenengan. Dan saya tidak membuka ijazahan online ruqyah. Tadi kalau tidak lanjut atau metode-metode tertentu saya buka. Baik, langsung saja. Jadi di tingkat selanjutnya, ketika panjenengan semua sudah sudah ijazahan, maka panjenengan nanti misalkan pada kasus ketempelan itu jinnya suka aneh-aneh begitu. Ada jin yang tipikal jin-jin katakanlah hanya sebuah analogi tingkat RW, ada tingkat provinsi. Ini dia minta aneh-aneh, dia makan, misalkan dia minta makan makan bunga mawar dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah kita harus juga memberikannya? Jawabannya tidak perlu. Jenengan hanya mempunyai pakai teknik isyarah begitu aja. Kemudian ada jin yang minta aneh-aneh lagi, saya minta mobil atau apa, bagaimana cara memenuhi permintaan mereka? Gampang, tidak perlu dimintai fisik ya, karena jin itu jisim yang latif, yang lembut, jadi tidak perlu kita pakai fisik. Minta mawar juga tidak usah pakai fisik. Dan metode teknik isyarah ini itu hanya bisa dilakukan dengan satu catatan, orangnya mantep. Tapi kalau orangnya itu ragu atau dalam kondisi B, ini kalau kadang-kadang kalau melakukan teknik isyarah ini sering gagal. Nah, perlu diketahui, saya itu belum pernah gagal ketika, seingat saya ya, entah kalau lupa, tapi seingat saya ketika melakukan teknik isyarah ini tidak pernah gagal. Contoh, jin itu minta dibuatkan rumah, nanti saya buatkan rumah, dia seperti itu, dia akan melihat seperti itu. Atau misalkan jin, saya minta peso ini, saya mau makan, kasih peso, tapi peso gaib, teknik isyarah juga. Nah, dia akan terjadi selama, sekali lagi, teknik isyarah itu selama dia yakin. Yang selanjutnya yang menjadi catatan teknik isyarah, jadi panjenengan semua yang pegang buku panduan syiar, di situ kan ada buku sampul terakhir, itu ada teknik isyarah, ya ini teknik lanjutan. Nanti saya ijazahkan gratis kepada panjenengan. Tapi syaratnya sekali lagi yakin, nggak usah bayar ini kalau. Dan untuk pelatihan lanjutan itu hanya cukup di YouTube saya saja. Saya sedang proses ini, kapan-kapan kita akan menghapus Raga Sukma kan, karena metode Raga Sukma ini sudah kita tinggalkan semenjak tahun 2018 karena berbagai pertimbangan ya, itu sudah kita hapus. Dan sekali lagi Raga Sukma itu bukan pakai khodam, tidak, sama sekali tidak, dan itu tidak ada hubungannya dengan iman. Nah, makanya khawatirnya orang awam ini mengira bahwa Raga Sukma ini hanya untuk orang-orang yang kekuatan imannya kuat begitu, padahal tidak. Orang-orang dukun saja juga ahli bisa Raga Sukma, tapi beda. Jadi ada yang memakai gantungan khodam, ada yang tidak. Yang di kita itu yang tidak, hanya, dan itu orang non muslim pun bisa. Maka setelah berjalannya, maka kita hapus metode Raga Sukma dan juga mediumisasi, kemudian Raga Sukma kita hapus dari sebagai metode lanjutan. Ini tidak lain tujuannya supaya para praktisi ini kembali ke khitoh, yaitu niat ketika berobat tidak hanya sembuh, tidak hanya teknik yang diandalkan, tetapi mengagungkan dan memuliakan Al-Quran sebagai syifa. Jadi seperti itu. Para praktisi yang dimuliakan Allah, para sahabat semua, dalam buku panduan ada metode lanjutan. Jadi ini umum untuk siapapun yang hadir di
online ini atau nanti yang tidak online, monggo silakan diamalkan, baik praktisi ruqyah minna atau minhum, terserah. Pokoknya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saya ijazahkan secara umum. Yang pertama yaitu metode tahdid, ancaman. Oh iya, sebelumnya ada yang bertanya tentang dasar hukum. Jadi dasar hukum teknik isyarah ini ada abal-abal atau gimana, atau ngawur saja, enggak. Itu banyak di masyhur, itu di kitab-kitab juga banyak. Jadi intinya dasar hukumnya adalah dari hadis Zubair bin Awam yang ketika beliau itu ba'da subuh ikut Rasulullah SAW ke gua. Singkat cerita, di mulut gua itu Kanjeng Nabi nyuruh untuk beliau itu Zubair bin Awam itu duduk di depan gua, fasyara bi ibhami rijal. Kemudian Rasulullah itu membuat lingkaran dengan jempolan kaki beliau. Maka kemudian Zubair bin Awam masuk di lingkaran tersebut. Kemudian Rasulullah mendakwai bangsa jin. Terus kemudian Rasulullah melihat tulang, dikasihlah tulang kepada bangsa jin tersebut. Maka yang kita maksud teknik isyarah adalah lingkaran yang dibuat teknik metode Nabi ketika memageri Zubair bin Awam ini. Jadi Zubair bin Awam dipageri oleh Nabi dengan biba mirijlihi, dengan jempol mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jelas ya ada dasarnya. Jadi panjenengan yang mungkin masih ragu tentang ini dasarnya mana ini, enggak usah ragu lagi. Ini sekarang insya Allah ada dasar hukumnya menurut hadis, tidak ngawur. Baik, yang pertama apa saja teknik isyarah itu? Yang pertama yaitu tahdid ancaman. Perlu diketahui kalau kita ini kuat, artinya kuat itu kita ini gudakannya kita otoritas kita kuat, maka jin itu takut. Tapi kalau wajah kita ketika kita berhadapan orang kesurupan, terus kita merasa minder atau was-was begitu, maka setan itu berani. Walaupun dia di muka kita dia mukul begini, tidak akan bisa itu. Kalau kamu yakin, ini saya seumur hidup belum pernah dipukul setan, cuman dulu pernah diginikan tapi tidak nyampe. Kenapa? Ketika berhadapan itu yakin bahwa kalian ini berani. Nah, ketika berani inilah kemudian kalian boleh baik, ini masih ada sopirnya masih ragu ini mau kemana. Ya masuk aja, masuk sebentar ya, ini masih ada keributan di ini masuk tol, kita masih debat dulu jalannya ini. Baik, yang pertama teknik ancaman yaitu tahdid. Jadi mungkin teman-teman yang di sana bingung kan, bingung ketika saya ngancam kok jinnya takut gitu kan. Segala ini perlu diketahui, segala yang kita yakini insya Allah akan terjadi di alam jin. Menurut jinnya sendiri yang lihat, walaupun kita nggak lihat begitu loh. Yang penting yakin, karena alam kita dimensi sahadah itu lebih mulia, lebih indah daripada alam jin yang sifatnya imajiner dan bukan imajiner lah, cenderung ke lebih tipis. Jadi kalau kamu yakin insya Allah sembuh. Teknik ancaman itu bagaimana? Jadi ancaman itu adalah seperti ini contohnya. Misalkan ini ada orang sakit kepala, terus dia ini ketempelan tuh. Apa cirinya? Cirinya mimpi buruk. Berarti sudah ada. Dan siapa yang mengatakan bahwa mimpi buruk itu dari jin? Ya Nabi. Ar-ru'yatu sholihah minallah al-khulumu minasyaiton. Nah, bagaimana cara mengeluarkan dengan metode isyarah? Cukup gampang. Caranya cukup berdiri, dilakukan kresek misalkan. Kalau dia terjadi muntahan, karena kenapa terjadi muntahan? Karena setan yang berada di kepalanya ini sudah berkamuflase fisik, yaitu di kepala membuat pusing, makanya yang keluar juga fisik gitu loh. Jadi tidak bisa orang jinnya tiba-tiba keluar tanpa keluar fisiknya, wong dia sudah mengenai fisik kok gitu.
Maka cara mengeluarkannya cukup wahai kamu yang, nah, contoh tahdid, ancaman. Tahdid itu tak, ha, dal, alif, dal, ya, dal. Tahdid, bukan tahdid yang lain. Contohnya kamu mengatakan demikian, wahai kamu yang di kepala anak ini, keluarlah kalian dengan izin Allah. Saya tahu kamu sembunyi di kepalanya, saya hitung. Nah, kalimat saya hitung ini sebenarnya bukan sugesti. Kalau sugesti bedanya dengan hipnoterapi, kalau dihitung 1, 2 dia akan ketrain otaknya ke kondisi alfa. Tapi kalau ruqyah indah, jadi dia dihitung 1, 2 tujuannya mengeluarkan, bukan mengetrenkan kondisi otak yang masuk area kritikal, bukan. Jadi orang-orang kadang-kadang memaksakan diri di dalam tubuh manusia. Apa buktinya tadi loh? Buktinya adalah firman sabda Nabi bahwa memang mimpi buruk itu dari setan. Berarti ada jinnya, bukan sugesti. Kalau kamu ngomong sugesti terus, khawatirnya kalau kamu tetap mempelajari ilmu yang seperti itu, iman kamu terhadap Nabi lemah. Oke, kita lanjutkan. Misalkan, wahai kamu yang di kepala ini, anak ini, saya tahu kamu, wahai jin yang ada di kepala. Jangan ucapkan jin kalau dia perempuan, karena nanti dia akan takut. Cukup kamu katakan, wahai kamu yang bersembunyi di kepala anak ini, yang membuat mimpi buruk, yang datang ketika menjadikan mimpi buruk, keluarlah kamu dari jasad saudara saya ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, keluar. 3, nanti begitu. Nah, keluar, insya Allah plong. Nanti kalau dia kesurupan sekalipun, dia ancam, nah, dia akan takut kepada kita. Kenapa? Karena dia sembunyi, kita tahu, walaupun kita tidak melihat mereka. Nah, jadi ketika jin itu masuk ke alam syahadah, maka jin ini seolah-olah takut kepada kita, karena sudah lama dia sembunyi, tidak ada yang tahu, kamu yang mengetahuinya. Maka 1 poin plus bagi kamu, karena kamu, otoritas kamu di mata si jin itu, gitu. Itu yang membuat beberapa jin kadang-kadang masuk rumah saya kesurupan, melihat saya kesurupan. Itu bukan karena saya sakti, bukan, tapi karena ya ketika kita berhadapan dengan jin, kita, otoritas kita semakin kuat, atau otoritas kita semakin yakin begitu, pede, insya Allah dengan seperti itu mereka akan takut. Wallahu a'lam. Tapi ingat, tidak ada yang bisa naklukkan jin. Jin bisa takut kepada orang, siapapun bisa ditakuti, karena innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Tetapi tidak ada yang bisa naklukkan jin kecuali Nabi Sulaiman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala rabbighfirli wa hab li mulkan la yanbaghi min ba'di innaka antal wahhab. Walaupun misalkan ada di daerah tertentu orang-orang kesurupan, jin-jin takut kepada saya, takut di situ bukan menaklukkan. Jadi tidak ada yang bisa menaklukkan jin kecuali Nabi Sulaiman. Wallahu a'lam. Yang kedua, teknik membuat rumah jin atau istana. Misalkan ada jin yang ngomong, saya ini saya ini jinnya misalnya ngomong, saya tidak mau keluar kecuali saya dibuatkan rumah. Nah, nanti kamu akan ngomong aja ke jinnya, mau di rumah tuh buat kemana tuh rumahmu? Di bawah jembatan. Nah, kamu pakai teknik isyarah menggambar. Nah, isyarah itu semacam isyarah, yang mau pakai isyarah gambar kayak Nabi tadi membuat lingkaran dengan jempolan itu, jempolan mulia beliau. Jadi kita pakai isyarah aja rumah begitu. Nah, nanti kamu tidak usah berpikir itu asli atau imajinasi, kamu nggak usah berpikir demikian, malah jadi nanti kamu nggak hasil itu. Yang penting dia sadar, kepala yang tadi tidak pusing ya sudah tidak pusing lagi begitu. Jadi tidak usah mikir itu nanti nyata apa tidak. La ya'lamul ghaiba illallah. Yang terpenting kamu buat isyarah. Dah, kamu sekarang di situ, tak buatkan rumah, masuk sana. Nah, hitung 3, kamu keluar dari sana. 1, 2, 3, dia akan keluar, dan insyaallah biidznillah dia akan keluar terus muntah. Nah, yang sering saya temui kemarin itu dulu 2018 kalau tidak salah, ada jin khodam dari Banyuwangi, dari orang yang disantet itu Pasuruan, itu sudah saya buatkan di rumah, itu tiba-tiba nyurupi orang lain, bukan nyurupi yang kena santet tadi. Terus dia mengatakan, terima kasih Gus, ini rumah saya bagus, saya kerasan dah. Saya cuma berpikir, saya sendiri saja tidak tahu itu rumahnya di mana. Artinya
Saya masih ingat saya pernah buatkan itu, tetapi kita nggak ngerti itu asli tidaknya, wallahu a'lam gitu loh. Tapi